Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi di channel How Are You? Alhamdulillah, ini eh, episode ketiga di tahun 2025. Nggak tahu ini akan sejauh apa, tapi insya Allah bakal aku usahain untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Karena salah satu target aku di tahun 2025 adalah ya mencoba untuk meramaikan apa per YouTubean duniawi gitu. Jadi doain ya semoga aku bisa sharing-sharing sama teman-teman. Jadi sebenarnya kita udah ada janjian sama aku udah ada janjian sama Dina untuk ngobrol setiap malam. Cuman itulah yang namanya rencana itu kan nggak semua itu emang sesuai dengan realita kan. Tapi alhamdulillahnya udah direncanakan. Jadi kita tahu nih mana yang kurang mana yang enggak. Tapi kalau nggak direncanakan kan kita nggak bakal tahu. Sekarang udah jam 11, semua udah selesai, aktivitas juga udah selesai. Biasanya aku tidur lebih awal. Cuman karena ada beberapa yang aku harus kerjain jadi aku harus kerjain dulu. Dan tadi kita malah ngobrol-ngobrol. Dena malah pengen cerita tentang Palestina, pengen cerita tentang perubahan. Ada sedikit perbedaan antara aku sama dia tentang apa yang kita baca. Jadi diskusinya lama banget. Tadinya biasanya tidur abis isya kan. Eh, aku punya kebiasaan untuk tidur abis isya. Terus kita diskusi lama sampai jam 10. Terus habis itu Zade bangun, kita kita apa? Clonin Zade dulu, terus aku balik lagi dan nyetel video ini. Oke, aku nggak tahu ini harus ngomongin apa, cuman aku pengen ngomong tentang salah satu kelemahan manusia. Dan juga keindahan manusia. Jadi manusia itu kan dia bukan robot ya. Manusia itu bukan malaikat. Manusia juga bukan hewan. Hewan yang ya cuman dikasih naluri untuk bertahan hidup aja, cuman makan, minum, berkembang biak, cuman begitu aja. Atau enggak manusia juga bukan robot yang dia tuh kumpulan-kumpulan data yang bergerak berdasarkan komando, hanya itu. Atau enggak manusia juga bukan malaikat yang selalu taat tanpa adanya kemaksiatan atau kesalahan. Malaikat itu tidak pernah satu kali pun memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu hal yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah kita itu punya perasaan. Nah, tapi Allah bimbing perasaan kita tuh pakai akal. Makanya ada banyak banget quote-quote di media sosial tuh bilang bahwa kalau perempuan itu tidak disibukkan oleh belajar agama, maka dia akan disibukkan oleh perasaannya. Kalau laki-laki itu tidak disibukkan oleh belajar agama, maka laki-laki akan disibukkan oleh ambisinya. Nah, jadi perasaan ini adalah sesuatu yang menjadi anugerah untuk kita ya. Karena dengan perasaan ini kita beda gitu sama malaikat, beda sama hewan. Hewan juga punya perasaan sih, cuman maksudnya kita tuh sangat kompleks, kita tuh sangat-sangat luar biasa lah. Kita bisa ngerasain seneng, kita bisa ngerasain bahagia, kita bisa ngerasain sedih, kita bisa ngerasain marah. Dan semua perasaan itu adalah bagian dari ya kita manusia. Kita manusia. Makanya di video kemarin aku bilang bahwa aku tuh bukan nggak pernah ya, aku tuh menerima ketika istriku tuh marah. Aku menerima ketika istriku kecewa, ketika istriku sedih, aku tuh menerima. Begitupun juga aku bilang ke istriku, kamu juga harus menerima bahwa aku marah, aku sedih, aku kecewa. Itu kamu harus terima juga karena kamu manusia. Nah, cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah kadang-kadang perasaan ini juga adalah sesuatu yang memperburuk keadaan gitu. Ada berapa banyak hal yang semakin parah ketika kita tuh ngikutin perasaan kita. Misalnya kita lagi marah, terus kemudian kita ikutin perasaan kita dengan cara banting-banting, berkata-kata kasar, teriak-teriak, terus gampar pasangan kita, gampar orang yang kita sebelin, ngajak ribut, atau enggak bahkan ada yang sampai membunuh. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara kita itu tidak mengontrol perasaan kita, tidak mengontrol emosi kita. Berapa banyak orang yang sedih, saking sedihnya dia tuh mengurung diri, dia nggak mau makan gitu. Saking sedihnya dia tuh melupakan banyak hal sampai lupa sama dirinya sendiri. Akhirnya timbul bisikan-bisikan, ya udah lebih baik lu bundir aja, lebih baik lu nggak ada di dunia, lu nggak ada artinya di dunia. Itu kan dikontrol juga oleh emosinya, dikontrol oleh perasaannya. Berapa banyak juga orang yang ketika dia senengnya berlebihan, senengnya saking senengnya dia janjiin banyak orang,
pada saat dia udah nggak seneng, dia baru sadar bahwa yang dia janjiin itu di luar kapasitasnya. Makanya Umar bin Khattab tuh pernah ngasih tahu, jangan kamu memutuskan sesuatu kalau lagi marah, sama jangan ngasih janji kalau kamu lagi seneng. Jadi kita tuh benar-benar sangat apa ya, sangat penuh dengan bias. Karena kita punya perasaan, kita penuh dengan bias. Kalau kita lagi seneng, kita bisa memutuskan banyak hal dengan tanpa pertimbangan. Kalau kita lagi marah, kita juga bisa memutuskan hal dengan tanpa pertimbangan, jarak pendek aja, sumbu pendek. Sama, lagi sedih juga gitu. Nah, oleh karena itulah kita tuh butuh sesuatu yang harusnya menjadi pengendali dari emosi-emosi kita. Biar kita itu nggak dikendaliin sama perasaan. Karena kalau kita ngikutin perasaan, chaos hidup. Apalagi dalam berpasangan itu chaos. Asli hancur. Karena ya dalam hidup gitu ya. Dalam hidup itu kan pasti gini nih. Oh, ada senang, ada susah. Ada lapang, ada sempit. Nggak mungkin begini terus. Nggak mungkin. Nah, bisa nggak sih ketika kita tuh lagi marahan sama pasangan kita, lagi senang sama pasangan kita, tetap ada hal-hal yang mengontrol itu. Tetap ada standar yang mengontrol itu. Nah, maka standar ini itu bagi kami ya, bagi aku sama Dena itu nggak layak diotoritaskan oleh masing-masing dari kita. Nggak layak diotoritaskan oleh istriku, nggak layak juga diotoritaskan oleh aku. Yang harus mengontrol ini adalah sesuatu zat yang ada yang ada di luar aku sama Dena, yaitu yang kita percaya dan kita yakini dan kita pegang teguh sebagai prinsip hidup kita, ya yang mengendalikan perasaan kita, yang menjadi batas-batas atas perasaan kita ini adalah syariatnya Allah gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita marah kita itu masih bisa ditahan. Marah kita tuh masih bisa dikontrol. Karena kita tahu bahwa la takdub walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Itu hafalan hadisnya Zade. Zade udah hafal itu loh BTW. Doain ya semoga Zade bisa bahasa Arab. Perlahan kita mulai ajarin kok. Bisa hafal Quran, bisa bahasa Inggris juga, bisa nanti sekolahnya lintas negara biar wawasannya luas. Amin. Amin. Nah, Zade itu hafal satu hadis, ya, la takdub walakal jannah gitu. Jangan kamu marah bagimu surga. Kalau misalnya aku sama Dena lagi marahan, dan marahan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan wajar, dan sesuatu yang pasti akan terjadi di rumah tangga. Kalau aku lagi marahan sama istriku, ya kalau nurutin hawa nafsu ya kita pengen ngelampiasin, kita pengen marah aja sepuas-puasnya gitu kan. Pengen nyalahin apalagi kalau nyalahin itu adalah sesuatu yang kayak buat kita tuh puas banget gitu. Kayak ini semua terjadi ini gara-gara kamu itu enak banget. Tapi kan pertanyaannya siapa yang aku ngerasa aku nggak bisa dihentikan hanya dengan aku tuh mencintai dia gitu. Hanya dengan kata aku cinta kamu gak usah marah sama aku, maafin aku ya. Menurut aku nggak bisa begitu. Itu terlalu lemah bagi aku. Karena perasaan senang, perasaan cinta itu kan juga gini nih, kan ke atas gitu, fluktuatif gitu. Tapi satu-satunya hal di kepalaku yang membuat aku tuh bisa menahan amarahku adalah ketika aku tahu bahwa menahan amarah apalagi sama istri adalah pasangan kita, tempat kita beribadah terpanjang sepanjang hidup kita. Yaitu ya karena aku tahu bahwa menahan amarah dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Itulah hal yang membuat aku menahan amarah. Kalau aku lagi marah ya udah tahan amarah dan jadi lebih waras gitu. Segondok apapun, sepanas apapun, sepengen ngejelasin apapun kita sama pasangan kita bahwa kejadiannya gini, kejadiannya begini gitu. Harusnya kamu begini. Semumet apapun ketika ada syariat yang mengatur marah itu seperti apa dan menahan marah itu mendapatkan pahala, itu buat kita jadi lebih waras. Ada satu quote menarik kan. Katanya kalau misalnya ada orang yang bakar rumah kamu, kira-kira kamu bakal kejar orang yang ngebakar apa padamin dulu rumah kamu supaya nggak merembet ke yang lain? Tentunya padamin dulu dong pintu rumah kita lah, minimal yang kena pintu rumah kita. Kita padamin dulu. Kalau kita langsung ngejar orang yang ngebakar rumah kita, ya jelas rumah kita bakal nambah kebakar. Tapi cara terbaik adalah dengan memadamkan pintu rumah kita dulu, baru kita kejar orangnya, baru kita adili orangnya. Sama. Itu juga sama di hati kita. Hati kita kan kayak rumah gitu. Ketika ada orang yang melempar api ke hati kita, kebanyakan dari kita itu cuman langsung pengen
ngejar orangnya, tapi kita lupa mademin apinya dulu di hati kita. Harusnya yang kita lakuin itu pademin dulu, biar nggak kemana-mana. Pademin dulu. Setelah kita udah tenang, setelah kita udah tahu, oh ternyata kebakarnya cuman halaman depan kok, cuman sendal gitu. Kita jadi tahu, jadi masalahnya ternyata nggak sebesar itu kok. Gitu. Baru kita adili orangnya. Pas kita adili nggak apa-apa, ini cuman sendal doang. Tapi kalau misalnya kita keburu ngejar orangnya, itu kadang-kadang hal sepele itu bisa jadi besar banget. Padahal kalau kita renungin ya, berapa banyak sih hal yang membuat kita marah dan pas kita pikir-pikir, ngapain gue marah ya sama hal kayak gitu ya gitu. Ada berapa banyak orang yang cuman gara-gara kata-kataan, ngata-ngatain, wah dasar lu dasar. Padahal baru ketemu, itu langsung bacok-bacokan, itu kan serem banget kan. Dan itu terjadi sama banyak geng motor, sama banyak geng-geng anak SMA, itu astagfirullahaladzim. Itu cuma gara-gara hal sepele. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri apalagi, kalau kita nggak membiasakan diri untuk bisa menahan emosi kita, mengontrol emosi kita, mengontrol perasaan kita, kita tuh jadi dikendalikan sama emosi, itu serem. Jadi orang yang sudah terbiasa membatasi perasaannya, marah itu batasannya seperti apa, senang itu batasannya seperti apa, dia jadi punya kontrol diri gitu loh. Tapi kalau misalnya orang nggak bisa, nggak terbiasa buat mengontrol perasaan dan emosinya, ya dia hanya akan dikendalikan sama emosinya aja, sama limbic sistemnya aja, sama perasaannya aja. Dan hidup seperti apa yang kita akan dapatkan ketika kita tuh nurutin perasaan eh, sama emosi kita. Hidup seperti apa, coba bayangin ya, kalau misalnya kamu dibuat marah sama anak kamu. Bayangin kamu udah nikah, terus kamu udah punya anak, terus anak kamu misalnya pup sembarangan gitu, terus kamu marah-marah. Karena kamu udah terbiasa ngikutin emosi kamu marah, dasar anak durhaka, nggak tahu diri, berak sembarangan gitu. Udah tahu bapak lagi makan malah berak sembarangan. Pertanyaannya, siapa yang salah? Yang salah ya bapaknya, karena bapaknya itu udah punya akal, anaknya belum punya akal. Nah, akal tuh gunanya untuk apa? Akal tuh gunanya untuk ngontrol. Nah, untuk ngontrol. Dan alhamdulillahnya kita tuh sangat dimudahkan untuk bisa mengontrol emosi dan perasaan kita dengan mempelajari agama. Dan itu menurut aku shortcut banget sih. Karena ternyata semudah itu loh untuk bisa dapat pahala. Kita lagi kesel, coba tahanlah, takdo bakal jannah, tarik nafas, diem. Kan dikasih tahu bahkan cara-cara menahan amarah sama Rasulullah SAW. Rasulullah kalau tahan amarah tuh, kalau Rasulullah marah, Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk merubah posisi. Kalau misalnya berdiri maka duduk, kalau duduk berbaring, atau enggak menjauh dari orang yang kita marahin dulu sampai tenang dulu. Itu kan madamin api yang membakar rumah kita dulu kan. Kalau masih marah coba wudhu, kalau masih marah coba sholat. Inget bahwa ada pahala yang lebih besar loh dibandingkan kamu cuma ngelampiasin emosi kamu gitu. Ya kayak gitu. Mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan, karena intinya adalah kita tuh akan chaos kalau hidup kita tuh tanpa ada bimbingan, tanpa ada guidance. Jadi bersyukurlah kita ketika kita lahir dalam agama Islam, agama yang fitrah. Bersyukurlah kita Nabi kita Nabi Muhammad. Dan semakin bersyukur ketika kita bisa dapat ilmu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapin dalam kehidupan kita. Kita akan dapat kedamaian yang sesungguhnya. Gitu sih. Makasih. Selamat malam, selamat tidur. Udah jam 11:30. Bye. Assalamualaikum.